bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Rabu 29 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas Pademangan, Jakarta. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas Yogyakarta dengan tema Siapakah aku menurut mereka dan menurutmu? Doa kita pada hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di atas dasar para rasul, Putra-Mu telah membangun gereja-Mu sebagai bangunan yang kokoh. Sudilah menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buatlah agar kami mau dan mampu mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan berani mengakui Tuhan dalam pewartaan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa aku menurut mereka dan menurutmu? Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, pertanyaan yang butuh jawaban dari yang ditanya. Jawaban harus sesuai dengan apa yang ditanya. Pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya, yang dijawab dengan berbagai versi menurut orang lain dan juga menurut pandangan para rasul yang diwakilkan oleh Petrus dengan jawaban tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta dua rasul agung, yakni Petrus dan Paulus. Siapa yang tidak mengenal dua tokoh ini dengan latar belakang mereka masing-masing? Sosok Petrus yang adalah seorang nelayan, tak berpendidikan, tak berpengalaman, tak mengenal siapa Yesus pada awal ketika dia dipanggil. Namun dia mau mengikuti Yesus tanpa tanya. Sosok yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dalam setiap perjalanan, bahkan pernah dihardik oleh Yesus dengan ungkapan, "Enyalah iblis." Petrus pula lah yang setelah mengakui Yesus sebagai Mesias, ia pula lah yang menyangkal Yesus. Namun semua pengalaman jatuh dan bangunnya mengikuti Yesus, akhirnya dia mengenal secara dekat dan tahu siapa sebenarnya yang dia ikuti. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dengan ungkapan iman dan percaya ini, maka Petrus diberi kepercayaan untuk menjadi pemegang kunci kerajaan surga. "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan engkau Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Juga kegembalaan diserahkan kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku." Bagi Yesus, walau dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawinya, tetapi Petrus adalah seorang yang benar dan pemimpin sejati. Lalu bagaimana dengan Paulus? Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Dialah Saulus yang akhirnya bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus. Pertobatan dialaminya karena berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan untuk membunuh pengikut Yesus di Damsyik. Ia dikenal dengan pemimpin pasukan untuk mencari dan membunuh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Namun pada akhirnya bertobat karena Yesus datang kepadanya dan bahkan menyembuhkannya melalui tangan Ananias. Dari pertobatannya, akhirnya ia menjadi pewarta unggul, berani
meninggalkan segala kekuasaannya, bahkan berani pula menghadapi tantangan demi mewartakan Yesus. Karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Santo Petrus dan Paulus adalah martir yang mau mengorbankan diri, mengorbankan nyawanya demi Kristus dan gereja. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita meneladan dua tokoh ini dalam hidup kita setiap hari dengan berani mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dengan cara kita, bukan dengan kata tetapi tindakan nyata, sehingga ketika Yesus bertanya, "Siapa aku menurut kamu?" kita mampu memberi jawaban seperti Santo Petrus dan juga Santo Paulus. Jawablah dalam tindakan, bukan kata. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, dampingilah mereka yang telah memilih putramu, agar tetap setia pada pilihannya, dan tidak hanya terpengaruh oleh kemegahan dan kebudayaan lahiria belaka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, suarakanlah kiranya sabda penghiburanmu kepada para penderita, agar tetap mantap kepercayaan mereka kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pewarta dalam tindakan nyata kepada sesama dalam karya pelayanan kami, dan jadikan kami tetap terarah kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua mereka yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Teristimewa kami mempersembahkan jiwa saudari kami, Suster Maria Giovanita PRR, yang telah Engkau panggil pada tanggal 26 Juni kemarin. Kami mohonkan kemurahan-Mu, kerahiman-Mu untuk mengampuni segala salah dan dosa yang ia perbuat selama masa hidupnya, dan semoga segala amal baik, perbuatan kasih dan cinta selama masa hidupnya boleh mendapat ganjaran kebahagiaan surgawi bersama-Mu dan bersama jajaran para kudus di surga. Dan jadikanlah ia pendoa yang setia bagi kami semua yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, dan kami satukan dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami.
Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.